"Wahai Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati hingga jenggot ini dicelup dengan darah." Maka Ali radhiyallahu an pun mengetahui bahwa dirinya akan mati terbunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dakwah Muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di channel ini, tempat kita menggali hikmah dan kisah-kisah penuh inspirasi dari sejarah Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas salah satu tokoh luar biasa dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin bijaksana, pemberani di medan perang, dan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau adalah Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib bukan hanya sepupu Rasulullah, tetapi juga salah satu sahabat terdekat yang dikenal dengan keilmuan, keberanian, dan keadilannya. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam belajar tentang arti sejati dari keadilan dan kebijaksanaan. Mari kita ikuti kisah penuh pelajaran ini, sebuah perjalanan hidup yang tak hanya membentuk sejarah, tetapi juga meninggalkan jejak tak ternilai bagi umat Islam di seluruh dunia. Dikisahkan, Ali merupakan sepupu dan menantu dari Nabi Muhammad SAW. Ali adalah khalifah pertama dari kalangan Bani Hashim. Ayahnya adalah Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, dan ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Ka'bah dan mempunyai nama kecil Haidarah. Untuk meringankan beban Abu Thalib yang mempunyai anak banyak, Rasulullah SAW merawat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, Ali tinggal bersama Rasulullah di rumahnya dan mendapatkan pengajaran langsung dari beliau. Ia baru menginjak usia 10 tahun ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Sejak kecil, Ali telah menunjukkan pemikirannya yang kritis dan brilian, kesederhanaan, kerendahan hatian, ketenangan dan kecerdasannya yang bersumber dari Al-Quran dan wawasan yang luas, membuatnya menempati posisi istimewa di antara para sahabat Rasulullah SAW lainnya. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali bin Abi Thalib banyak belajar langsung dari Nabi SAW karena sebagai anak asuh, Ali berkesempatan selalu dekat dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu, masalah rohani atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada beliau, tapi tidak kepada murid-murid atau sahabat-sahabat yang lain. Hal ini dikarenakan bila ilmu syar'i atau hukum-hukum agama Islam, baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan, semua yang diterima Nabi harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah rohani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek zohir atau syariah dan batin atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Dikisahkan, ketika Nabi Muhammad dan sahabat melaksanakan perjalanan hijrah ke Madinah, kabilah Quraisy berkumpul di Dar an-Nadwah. Mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahukan kepada Rasulullah tentang rencana buruk kafir Quraisy. Setelah mereka mengepung rumah Rasulullah SAW, Rasul pun mengecoh pasukan Quraisy itu. Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib agar menempati tempat tidurnya pada malam itu, dengan tujuan agar orang-orang Quraisy menyangka orang yang masih tidur tersebut adalah Rasulullah, sehingga kaum Quraisy akan tetap tenang di tempat hingga menunggu bangun. Saat itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui bahaya yang dihadapinya. Meski begitu, ia menerima perintah Rasulullah SAW. Selain diperintahkan menempati tempat tidur Rasulullah, Ali bin Abi Thalib juga mendapat amanat dari Rasul untuk tetap tinggal di Mekah beberapa hari dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan orang-orang Quraisy kepada Nabi. Memang, meski para petinggi kafir Quraisy memusuhi Nabi, namun kaum Quraisy justru sangat mempercayai Nabi hingga mereka pun sering menitipkan barang kepada Rasulullah karena mereka percaya bahwa Rasulullah adalah orang yang amanah. Ibnu Hajar berkata, sebagaimana disebutkan oleh Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab berkata,
Ali pun tidur di tempat tidur Rasul dengan berselimut. Dan orang-orang Quraisy malam itu masih berselisih dalam diskusi di antara mereka. Siapa yang bertugas untuk menyergap dan langsung mengikat orang yang ada di balik selimut tersebut, yang menurut keyakinan mereka tiada lain adalah diri Rasulullah. Mereka terus menunggu hingga datanglah pagi. Dan ternyata mereka kecewa karena manusia yang ditunggu tersebut bukanlah Rasulullah, melainkan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas berkata bahwa Ali bin Abi Thalib menempati posisi tempat tidur Rasulullah dan memaknai selimut beliau pada malam penuh resiko tersebut. Dia telah mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Karena itulah melalui diri Ali dan para sahabatnya yang lain yang telah berjuang di jalan Allah mencari keridhoannya, turun firman Allah. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Al-Quran Surah Al-Baqarah 207. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal seperti nasab keluarga yang serumpun Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Muhammad setelah Khadijah, serta yang selalu belajar di bawah Nabi dan banyak hal lain. Ali bin Abi Thalib diberi gelar Abu Turab, yang berarti Abu dalam bahasa Arab bapak dan Turab berarti tanah. Dengan demikian, Abu Turab berarti bapak tanah. Ali juga termasuk di antara sahabat Nabi masuk surga. Ali pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam peperangan. Ali adalah salah satu ulama Rabbaniyin, seorang yang gagah, berani, seorang zuhud yang terkenal. Ali diberi julukan Abul Hasan dan dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, yaitu Hasan dari keturunan istrinya Fatimah. Ali juga mendapat gelar Karamallah Wajhah karena Ali tidak pernah menyembah berhala atau berhala sepanjang hidupnya. Ali sangat menjaga pandangannya untuk melihat aurat seseorang. Dikisahkan, Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah setelah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Syahidnya, Utsman bin Affan membuat kursi kekhalifahan kosong selama 2 atau 3 hari. Banyak orang, khususnya para pemberontak, mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi Utsman. Awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak. Akan tetapi, para sahabat Rasulullah SAW juga memintanya. Akhirnya, dengan sangat terpaksa Ali menerima jabatan sebagai khalifah keempat. Masalah yang paling menekan Ali bin Abi Thalib tentu soal penyelesaian kasus pembunuhan Utsman. Sentimen umum merebak untuk menghukum para pemberontak. Muawiyah bin Abu Sufyan, rival politik Ali, bahkan menekankan bahwa ia takkan bersumpah setia kepada khalifah baru sampai diambil langkah-langkah untuk menghukum orang yang telah membunuh sepupunya. Namun, Ali yang sama pragmatis dengan pendahulunya tahu bahwa keputusan untuk menghukum mereka kemungkinan besar akan berakibat pada pembunuhan dirinya karena pemberontak masih menguasai Madinah. Ini dikhawatirkan akan menjerat dunia Islam ke dalam lingkaran pertumpahan darah. Karena suasana peralihan kekhalifahan kini penuh dengan kekacauan, terlebih para pemberontak yang menyebabkan syahidnya Utsman masih merajalela dan membuat onar. Sementara, ada banyak orang yang menuntut ditegakkannya hukum bagi pembunuh Utsman. Situasi saat itu membuat Ali sulit untuk memulai penataan pemerintahan baru yang bermasa depan cerah. Usahanya membuat penyegaran dalam pemerintahan dengan memberhentikan seluruh gubernur yang pernah diangkat Utsman, malah memicu konflik dengan Muawiyah. Ali juga memindahkan ibu kota ke Kufa, dataran subur di Irak. Di sana dukungan terhadap khalifah sangat tinggi. Banyak orang Madinah patah harapan akan penolakan Ali untuk mengadili pemberontak. Tidak lama kemudian, sekelompok kekuatan berkumpul dengan tujuan meyakinkan Ali agar menghukum pemberontak. Dengan dipimpin 2 sahabat Nabi, Tolha dan Zubair, serta dibantu janda Nabi Aisyah. Pasukan itu berangkat ke Irak untuk menghadap. Sulit menilai maksud Ali dan lawan politiknya dalam mempersiapkan diri menghadapi konflik yang akan datang. Di kedua belah pihak terdapat orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad dan harus hati-hati terhadap kepelikan pertempuran antar muslim. Akan tetapi, kedua pihak sangat yakin dengan ijtihad masing-masing, terutama mengenai tindakan yang benar dalam menangani pemberontak. Bagi Ali bin Abi Thalib, tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka.
Dia meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dan berusaha menyatukan umat kembali. Pertentangan politik antara Ali dan Muawiyah mengakibatkan pecahnya perang Siffin pada 37 Hijriah. Pasukan Ali yang berjumlah sekitar 95.000 orang melawan 85.000 orang pasukan Muawiyah. Ketika peperangan hampir berakhir, pasukan Ali berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan, muncul Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran menyatakan damai. Terpaksa Ali memerintahkan pasukannya untuk menghentikan peperangan, dan terjadilah gencatan senjata. Akibat kebijakan Ali itu, pasukannya pecah menjadi 3 bagian. Kelompok yang tetap mendukungnya, kelompok yang menyatakan mengundurkan diri, dan kelompok Khawarij yang memisahkan diri serta menyatakan tidak senang dengan tindakan Ali. Kelompok ketiga inilah yang akhirnya memberontak dan menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai penguasa Suriah, dan Amr bin As sebagai penguasa Mesir. Mereka berencana membunuh ketiga pemimpin itu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, mereka menyuruh Abdurrahman bin Muljam untuk membunuh Ali bin Abi Thalib di Kufah. Amr bin Bakar bertugas membunuh Amr bin As di Mesir, dan Hujjaj bin Abdullah ditugaskan membunuh Muawiyah di Damaskus. Hujjaj tidak berhasil membunuh Muawiyah lantaran dijaga ketat oleh pengawal. Sedangkan Amr bin Bakar tanpa sengaja membunuh Kharijah bin Habitat yang dikiranya Amr bin As. Saat itu, Amr bin As sedang sakit sehingga yang menggantikannya sebagai imam sholat adalah Kharijah. Akibat perbuatannya, Kharijah pun dibunuh pula. Ibnu Muljam mengasah pedangnya selama 40 hari, lalu sampailah ia ke Kufah dan di sana ia bertemu dengan seorang wanita Khawarij yang membuatnya merasa kagum terhadapnya. Ia kemudian meminangnya dan wanita tersebut meminta mahar berupa kepala Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Sehari ia makan pagi di tempat Al-Hasan, sehari berikutnya di tempat Al-Husain, dan sehari lagi di tempat Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib. Ia tidak makan melainkan hanya dengan beberapa suapan saja. Tatkala ia ditanya dengan hal itu, ia menjawab, "Aku lebih suka bertemu dengan Allah dalam keadaan lapar hingga aku dapat merasakan nikmatnya berjumpa dengan Robku." Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, seperti biasanya, ia bangun dari tidurnya kemudian mengerjakan salat malam. Setelah itu, ia keluar untuk mengerjakan salat subuh bersama kaum muslimin. Lalu, terdengarlah suara ayam berkokok hingga para wanita terbangun dan hendak mengusir ayam-ayam tersebut. Ali radhiyallahu an berkata, "Biarkan mereka tengah mengabarkan kematian kepadaku." Saat sedang melakukan sholat, Ali bin Abu Thalib diserang dan disabet beberapa kali dengan pedang oleh Ibnu Muljam. Pukulan itu begitu keras hingga jenggotnya berlumuran darah. Sesudah itu, Ali tersenyum seraya berkata, "Benar kata Rasulullah." Dikisahkan, dulu sebelum Rasulullah wafat pernah berkata, "Wahai Ali, barang siapa mencintaimu, sesungguhnya ia telah mencintaiku. Barang siapa membencimu, sesungguhnya ia membenciku. Wahai Ali, sesungguhnya aku melihatmu tidak akan mati hingga jenggot ini dicelup dengan darah." Maka Ali radhiyallahu an pun mengetahui bahwa dirinya akan mati terbunuh. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, "Wahai Ali, sesudahku nanti engkau akan ditimpa kepayahan yang amat sangat." Ia lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah agamaku akan selamat?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, agamamu akan selamat." Ia berkata lagi, "Kalau begitu, aku tak peduli." Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW bertanya kepadanya, "Wahai Ali, tahukah kamu siapa orang yang paling celaka?" Ia berujar, "Wahai Rasulullah, orang yang paling celaka adalah orang yang menyembelih unta solih." Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, "Itu adalah orang-orang terdahulu. Tahukah kamu siapa orang paling celaka dari orang-orang yang hidup saat ini?" Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Ia adalah orang yang membunuhmu." Amirul Mukminin lantas dibawa ke rumahnya. Abdurrahman bin Muljam didatangkan ke hadapannya dalam keadaan tangannya terikat di belakang. Ali kemudian berkata kepadanya, "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu?" Ibnu Muljam lantas menjawab, "Pedangku ini telah kuasa selama 40 malam yang akan kupergunakan untuk membunuh orang yang paling jahat."
Ali radhiyallahu an kemudian berkata lagi, justru kamu yang akan dibunuh dengannya. Ali radhiyallahu an kemudian berkata kepada anak-anaknya, muliakan dan berbuat baiklah kepadanya. Jika aku hidup, aku tahu pendapatku tentangnya. Dan jika aku mati, maka bunuhlah ia dengan pedang itu, dan janganlah kalian menyalibnya, serta janganlah kalian membunuh seorang pun selainnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ummu Kulsum, putri Ali, menangis terseduh-seduh. Wahai musuh Allah, ayahku pasti akan baik-baik saja dan Allah akan menghinakanmu. Tangisnya dengan kepedihan yang mendalam, namun dengan dinginnya hati Ibnu Muljam menjawab, untuk siapa kau menangis? Pedang ini telah kupersiapkan dengan racun yang mematikan. Tebasanku bisa membunuh seluruh penduduk kota ini jika mereka terkena. Dokter-dokter terbaik di Kufah dipanggil untuk mengobati luka Ali, termasuk seorang tabib bernama Asir bin Amr al-Sukuni. Dengan hati-hati, Asir mencoba segala cara untuk menyelamatkan nyawa Ali, termasuk menggunakan urat dari paru-paru kambing untuk mengeluarkan racun dari luka Ali. Namun, takdir telah berbicara, luka itu terlalu dalam dan racun telah mencapai otaknya. Selama 2 hari, keadaan Amirul Mukminin sangat lemah dan tidak sepatah kata pun terucap dari mulutnya kecuali hanya kalimat La ilaha illallah. Lalu, ia pun wafat dan dikafani oleh Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian dikuburkan di Kufah. Setelah itu, Al-Hasan diangkat menjadi khalifah. Hal itu hanya berlangsung 6 bulan saja. Kemudian, ia melepaskan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan hingga fitnah berakhir secara sempurna. Dan tahun tersebut dinamakan dengan tahun Jamaah. Wallahu a'lam.